Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Leandri Dalafran KSSI MKOM serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 3 akan membahas tentang data mining for business intelligence. Saya Hilda Septiani 2110803009 dan rekan saya Dwi Putri Amanda 2120803030. Di sini kami akan membahas tentang 7 materi, yaitu pengertian data mining, jenis-jenis, teknik, fungsi, data, proses dalam data mining, contoh, kelebihan dan kekurangan. Materi pertama akan dibahas sama teman saya. Untuk Dwi, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian data mining for business intelligence. Yang pertama yaitu data mining merupakan suatu proses menemukan anomali korelasi atau pola dalam sebuah dataset yang skalanya besar untuk memudahkan prediksi hasil sehingga lebih akurat. Pengetahuan seputar data mining ini erat kaitannya dengan disiplin ilmu seperti artificial intelligence, statistik, machine learning, dan teknologi database. Selain itu, data mining adalah proses yang melibatkan beberapa langkah untuk mengelola informasi, di mana langkah-langkah ini termasuk pengujian data, pengelompokan, pencarian data dengan logika, meringkas informasi, memisahkan data, menyimpan, mendistribusikan, mengakses, dan yang terakhir meneruskan informasi. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis data mining for business intelligence. Yang pertama yaitu market basket analysis, adalah proses analisis kebiasaan pelanggan saat menempatkan item atau produk dalam keranjang belanja. Yang kedua yaitu memory based reasoning, adalah jenis data mining yang menggabungkan penalaran berbasis memori menggunakan satu set data untuk membuat model prediksi atau asumsi terkait objek baru. Dan yang ketiga yaitu cluster detection, adalah jenis data mining yang menggunakan pendekatan clustering yang terbagi menjadi clustering berdasarkan asumsi pertama bahwa sejumlah clustering telah tersimpan dan clustering agglomerative. Yang keempat yaitu link analysis, di mana link analysis adalah proses pencarian dan pembangunan hubungan antar objek dalam suatu kumpulan data, juga dikenal sebagai analisis keterkaitan. Dan yang kelima yaitu neural network, adalah model prediksi non-linear yang menyerupai struktur jaringan neural pada makhluk hidup. Yang ketiga yaitu teknik. Terdapat teknik-teknik data mining for business intelligence. Yang pertama yaitu classification, adalah proses mengelompokkan data berdasarkan atribut tertentu untuk memudahkan analisis dan pengambilan keputusan. Dalam konteks bisnis seperti di supermarket, data transaksi pelanggan dapat dikategorikan menjadi jenis produk seperti bahan makanan, produk susu, daging, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu terdapat kekelompokan atau clustering, yang ini mirip dengan klasifikasi tetapi lebih fleksibel dan tidak menggunakan struktur yang ketat. Contohnya di supermarket yaitu barang-barang dapat dikelompokkan menjadi barang yang dapat dimakan, barang yang tidak dapat dimakan, dan barang yang mudah rusak. Yang ketiga yaitu association rules, di mana ini merupakan aturan asosiasi yang digunakan untuk menemukan hubungan atau pola antar berbagai variabel dalam data. Contohnya yaitu contoh di supermarket, maka data transaksi dapat menunjukkan bahwa pelanggan yang membeli barang kebutuhan pokok seperti roti yang dapat dimakan juga cenderung membeli buah-buahan yang mudah rusak. Yang keempat yaitu regression analysis, yaitu analisis regresi yang membantu menentukan hubungan antara berbagai variabel dalam satu set data dan digunakan untuk memperkirakan kemungkinan kejadian di masa depan.
dalam supermarket. Analisis regresi ini dapat digunakan untuk menentukan bagaimana harga suatu produk dipengaruhi oleh permintaan musiman, persaingan harga, dan masalah rantai pasokan. Kemudian yang kelima yaitu anomaly detection, yaitu deteksi anomali yang merupakan teknik untuk mengidentifikasi data yang tidak biasa dan menyimpang dari pola umum. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa mayoritas pembeli di supermarket adalah perempuan, tetapi ada 1 minggu di bulan Januari di mana mayoritas pembeli adalah laki-laki. Ini adalah anomali. Yang keempat yaitu fungsi data mining for business intelligence. Di mana fungsi dari data mining terbagi menjadi 2 kategori utama, yaitu fungsi deskriptif dan fungsi prediktif. Di antaranya yaitu deskriptif adalah fungsi untuk memahami dan menggambarkan karakteristik data yang diamati. Yang kedua yaitu prediktif, di mana fungsi prediktif adalah untuk menilai menilai variabel yang belum diketahui berdasarkan pola yang ditemukan dalam data. Kemudian selain itu terdapat juga fungsi lainnya. Yang pertama yaitu karakteristik, di mana fungsi karakteristik yaitu merangkum karakteristik data. Ini melibatkan penyusunan profil dari data berdasarkan atribut-atribut tertentu. Yang kedua yaitu diskriminasi. Diskriminasi yaitu berfungsi untuk fokus pada membedakan antara kelas atau kategori data yang berbeda dengan menemukan atribut yang membedakan mereka, yaitu misalnya dalam bidang kesehatan, fungsi ini dapat digunakan untuk membedakan pasien yang menderita penyakit tertentu dengan yang tidak berdasarkan data medis mereka. Yang ketiga yaitu asosiasi, di mana fungsi asosiasi dalam data mining adalah untuk menemukan hubungan antara variabel-variabel dalam data. Kemudian yang keempat itu klasifikasi, di mana fungsi klasifikasi yaitu untuk membangun model yang mengklasifikasikan data ke dalam kategori yang telah ditemukan. Yang kelima yaitu analisis penyimpanan, di mana analisis penyimpanan ini berfungsi untuk mengidentifikasi data yang tidak sesuai dengan pola umum dari data lainnya. Yang keenam yaitu pengelompokan, di mana fungsi pengelompokan yaitu untuk mengelompokkan data ke dalam grup atau cluster yang memiliki kesamaan tertentu. Dan yang terakhir yaitu analisis tren dan evolusi, di mana fungsi analisis tren dan evolusi bertujuan untuk mengidentifikasi pola untuk perubahan data dari waktu ke waktu. Baiklah, untuk penjelasan materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu proses. Proses dalam data mining for business intelligence terdapat satu proses yang sudah dijadikan standar, disebut dan boleh dibilang sebagai yang paling populer, yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining atau CRISP-DM yang telah diusulkan pada pertengahan 1990-an. Di dalam CRISP-DM terdapat 6 tahap proses, yaitu pertama, business understanding. Tahap pertama dalam CRISP-DM dan termasuk bagian yang cukup vital. Pada tahap ini membutuhkan pengetahuan dari objek bisnis, bagaimana membangun atau mendapatkan data, dan bagaimana untuk mencocokkan tujuan pemodelan untuk tujuan bisnis sehingga model terbaik dapat dibangun. Kedua yaitu data understanding, secara garis besar untuk memeriksa data sehingga dapat mengidentifikasi masalah dalam data. Tahap ini memberikan fondasi analitik untuk sebuah penelitian dengan membuat ringkasan dan mengidentifikasi potensi masalah dalam data. Ketiga yaitu data preparation. Secara garis besar untuk memperbaiki masalah dalam data, kemudian membuat variabel derivative. Tahap ini jelas membutuhkan pemikiran yang cukup matang dan usaha yang cukup tinggi untuk memastikan data tepat untuk algoritma yang digunakan. Selanjutnya yaitu data modeling.
Secara garis besar, untuk membuat model prediktif atau deskriptif, pada tahap ini dilakukan metode statistika dan machine learning untuk menentukan terhadap teknik data mining, alat bantu data mining, dan algoritma data mining yang akan diterapkan. Kelima yaitu data evaluation. Melakukan interpretasi terhadap hasil dari data mining yang dihasilkan dalam proses pemodelan pada tahap sebelumnya. Evaluasi dilakukan terhadap model yang diterapkan pada tahap sebelumnya, dengan tujuan agar model yang ditentukan dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam tahap pertama. Keenam yaitu implementation. Tahap implementation atau rencana penggunaan model adalah tahap yang paling dihargai dari proses scripts DM. Perencanaan untuk implementation dimulai selama business understanding dan harus menggabungkan tidak hanya bagaimana untuk menghasilkan nilai model, tetapi juga bagaimana konversi skor keputusan. Selanjutnya yaitu contoh penerapan data mining for business intelligence. Saya mengambil 5 contoh di sini. Tujuan dari contoh tersebut adalah untuk menyelesaikan suatu masalah yang sangat memberi tekanan atau untuk mencari peluang bisnis yang bisa dimunculkan untuk membuat keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yaitu yang pertama yaitu CRM atau Customer Relationship Management. CRM memanfaatkan data mining untuk melakukan customer profiling, yaitu mengidentifikasi pelanggan yang paling berpotensi tertarik pada produk atau layanan baru. Selain itu, data mining digunakan untuk cross analysis guna mengetahui faktor-faktor penyebab pelanggan meninggalkan layanan dan untuk memperbaiki strategi retensi. Kedua yaitu perbankan. Di sektor perbankan, data mining digunakan untuk memprediksi default pinjaman dengan akuransi lebih tinggi, mengidentifikasi penipuan dalam transaksi kartu kredit dan perbankan online, serta untuk memaksimalkan nilai pelanggan dengan menawarkan produk dan layanan yang paling relevan. Yang ketiga yaitu retail dan logistik. Industri retail memanfaatkan data mining untuk memprediksikan volume penjualan di lokasi tertentu, menganalisis hubungan antara penjualan berbagai produk untuk meningkatkan tata letak toko dan promosi penjualan, serta untuk memprediksikan konsumsi produk berdasarkan musim dan lingkungan. Keempat, manufaktur dan produksi. Pada industri manufaktur, data mining digunakan untuk memprediksikan kegagalan mesin dengan memanfaatkan data dari sensor, deteksi anomali dalam sistem produksi untuk meningkatkan efisiensi kapasitas produksi dan menemukan pola baru untuk meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan. Kelima, pialang dan perdagangan sekuritas. Data mining dalam bidang ini digunakan untuk memprediksikan perubahan harga obligasi dan saham, menafsir dampak isu-isu dasar pasar terhadap influktuasi harga, serta untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas penipuan dalam perdagangan sekuritas. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan data mining. Data mining for business intelligence. Pertama, kelebihan, yaitu probabilitas dan efisiensi. Data mining membantu perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data secara andal yang dapat mengidentifikasi area untuk menghemat biaya dan meningkatkan pendapatan. Dua, yaitu aplikasi yang luas. Data mining dapat diterapkan pada berbagai jenis data dan masalah bisnis di berbagai industri secara keuangan, kesehatan, dan pemasaran. Ketiga, yaitu informasi dan tren tersembunyi. Data mining mengungkap pola-pola dan tren tersembunyi dalam data yang membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik. Keempat, peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan memahami perilaku dan preferensi pelanggan melalui data mining, perusahaan dapat menyesuaikan produk dan layanan mereka untuk lebih memahami kebutuhan pelanggan. Kelima, yaitu optimalis operasional. Data mining memungkinkan perusahaan mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan dan efisiensi, seperti pengelolaan persediaan, rantai pasokan, dan deteksi penipuan. Di data mining memiliki kekurangan, yaitu pertama, kompleksitas. Data mining memerlukan keahlian teknis dan perangkat lunak khusus yang bisa menjadi hambatan bagi perusahaan kecil. Kedua, tidak ada jaminan hasil. Hasil dari data mining
tidak selalu dapat diandalkan atau akurat. Kesalahan dalam model data yang tidak lengkap, atau asumsi yang salah bisa menyebabkan hasil yang menyesatkan dan keputusan yang kurang tepat. Ketiga yaitu biaya yang tinggi. Data mining memerlukan investasi besar dalam perangkat lunak, infrastruktur TI, dan keamanan data. Alat analisis data seringkali memerlukan langganan yang mahal dan infrastruktur untuk menyimpan dan memproses data besar juga memerlukan biaya signifikan. Keempat, masalah privacy. Mengelola data pelanggan dapat menimbulkan masalah privacy dan memerlukan langkah-langkah keamanan yang ketat. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi privacy data yang berlaku dan melindungi data pelanggan dari akses yang tidak sah. Kelima, ketergantungan pada data berkualitas. Data mining memerlukan data yang lengkap dan akurat. Data yang buruk dapat menghasilkan wawasan yang menyesatkan. Kualitas data yang buruk, seperti data yang tidak lengkap atau tidak konsisten, dapat menghambat kemampuan data mining untuk memberikan hasil yang bermanfaat. Kesimpulannya yaitu bahwa data mining for business intelligence adalah proses penting yang memungkinkan perusahaan untuk menggali informasi berharga dari kumpulan data yang besar dan kompleksitas. Melalui berbagai teknik seperti klasifikasi, clustering, dan analisis regresi, data mining membantu perusahaan memahami perilaku pelanggan, mengidentifikasi tren pasar, dan membuat keputusan yang lebih baik. Baiklah, itu adalah penjelasan materi kami tentang data mining for business intelligence. Baiklah, untuk diskusi dan pertanyaan bisa dilakukan di kolom komentar di bawah ini. Kami akhiri, saya Hilda Septiani. Saya Dwi Putri Amanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.